Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal TKP, tes karakteristik pribadi. Soalnya bersifat HOTS, jadi biasanya soalnya panjang-panjang. Nah, ini untuk seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Anda sudah setahun menjadi abdi negara di suatu lembaga pemerintah dan Anda ditempatkan di unit sekretariat. Unit ini meliputi divisi Human Research, Organization Development, Public Relation, General Affairs, dan Finance. Anda merasakan kurang adanya sinergi dan koordinasi di antara 5 divisi ini karena bekerja sendiri-sendiri dan dipisah tiap lantai. Yang perlu Anda lakukan untuk meningkatkan sinergi tersebut adalah A. Mengusulkan kepada pimpinan agar sekretariat dibuat dalam satu lantai saja. B. Mengusulkan agar dilakukan kegiatan outbound atau team building training secara rutin untuk memperkuat sinergi. C. Menanyakan komitmen pimpinan apakah sanggup membuat sekretariat menjadi supporting unit yang lebih solid. D. Mengajak kepada para pegawai untuk saling mengenal, bersilaturahim, dan sering berkunjung antar lantai. E. Mengusulkan agar dilakukan rapat kerja membahas permasalahan terkait sinergi dan koordinasi serta solusinya. Oke, untuk soal TKP itu tidak ada jawaban yang salah. Di sini ada 5 pilihan A, B, C, D, dan E. Jadi nanti yang paling baik itu nilainya 5, kemudian menurun 4, 3, 2, yang paling kurang baik atau kurang tepat itu nilainya 1. Oke, yang poinnya 5 itu ini adalah pilihan jawaban D. Nah, ini jadi yang harus dilakukan kita ketika melihat adanya tidak sinergi antara beberapa divisi, yang paling real adalah mengajak kepada para pegawai untuk saling mengenal, bersilaturahim, dan sering berkunjung antar lantai. Nah, itu yang paling real yang bisa dilakukan oleh kita kan. Nah, ini A, ini poinnya 1, mengusulkan kepada pimpinan agar sekretariat dibuat dalam satu lantai saja. Nah, ini sulit juga kalau misalkan harus merombak-rombak gedung atau misalkan merombak posisi ruangan kan agak sulit. Kemudian yang B itu 3 poin, yang C itu 2 poin, menanyakan komitmen pimpinan. Ini sangat tidak baik dan tidak sopan ini, menanyakan komitmen pimpinan. Nah, yang paling real adalah yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pada era digital ini, penyebaran informasi tidak terbendung. Informasi sangat cepat menyebar baik fakta maupun desas-desus. Tidak menjadi soal jika informasi yang disebarkan merupakan fakta dan bermanfaat. Bagaimana jika informasi yang disebarkan palsu? Kesalahpahaman dan perpecahan akan terjadi. Untuk meminimalkan perpecahan dan kesalahpahaman, yang Anda lakukan adalah A. Mengenal orang yang menyebarkan informasi. B. Mengetahui secara pasti isi informasi. C. Memastikan kebenaran informasi meskipun menyebabkan saya kurang up to date. D. Menyimpan semua informasi. E. Menghapus semua informasi. Oke, poin 5 yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Memastikan kebenaran informasi meskipun menyebabkan saya kurang up to date. Meskipun saya kurang tahu yang paling terbaru misalkan. Nah, yang pengetahuan terbaru atau informasi terbaru itu bisa saja tidak benar. Nah, kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Bisa saja informasi terbaru itu tidak benar. Bisa saja hoax, bisa saja ya desas-desus yang tidak benar yang mengakibatkan perpecahan di sini. Makanya harus dipastikan dulu kebenaran informasinya. Nah, itu nih poinnya. A itu poinnya 3,
B itu poinnya 4, C itu poinnya 5, D poinnya 2, dan E poinnya 1. Kalau mengenal orang yang menyebarkan informasi, nah ini sulit juga, kita harus mengenal misalkan siapa orang yang menyebarkan broadcast ini di WA. Nah itu sulit juga untuk mengenal satu-satu sampai ke atas, misalkan sampai siapa gitu yang orang yang pertama yang menyebarkan informasi, kan sulit. Jadi yang paling tepat itu memastikan kebenaran informasinya. Kalau B, mengetahui secara pasti isi informasi. Kalau mengetahui secara pasti isi informasi itu mengetahui isi informasinya, jadi mengetahui paham isi informasinya. Bisa saja benar atau bisa saja salah. Jadi yang paling tepat itu memastikan kebenaran informasinya. Nah, gitu loh. Oke, kita ke soal selanjutnya. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Oke, untuk soal ini poin 5 ada di pilihan jawaban D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Jadi pertama minta maaf dulu, kemudian menjelaskan kenapa Anda bisa terlambat mengumpulkan tugas. Nah ini poinnya, poin A. Jawaban A itu poinnya 2, jawaban B poinnya 3. Kalau A ini meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Ini meminta maaf dan berjanji saja, tidak menjelaskan kenapa terlambat. Kemudian yang B, meminta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata karena Anda. Nah ini tidak sesuai soal. Kalau B itu minta maaf, ini kan kesalahannya ada di printer. Jadi kalau misalkan di sini menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata karena kesalahan karena Anda, berarti kita seolah-olah menyalahkan orang lain, padahal bukan orang lain yang salah. Di sini ada trouble di printernya, ada masalah di printernya gitu loh. Kemudian yang C, menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. Nah ini kurang bagus juga karena tidak meminta maaf terlebih dahulu, langsung menjelaskan. Yang E apalagi tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Nah ini langsung marah-marah saja, ini nggak jelas. Harusnya minta maaf dulu, kemudian menjelaskan alasan keterlambatan kita kenapa gitu. Nah oke. Kita ke soal selanjutnya. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil asal-asalan. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dengan harapan dibantu istri. Oke, jawaban yang poin 5 di soal ini ada di pilihan jawaban D. Tidak apa-apa kita melapor pada atasan bahwa kita butuh bantuan atau butuh tenaga lain, butuh tim untuk mengerjakan suatu tugas. Itu hal yang wajar dan itu masih dianggap profesional. Kalau yang A, ini dengan hasil asal-asalan udah
Salah, udah kacau. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur, ya bagus juga lembur, tapi kalau misalkan harapannya hanya tambahan gaji, nanti bisa jadi ya kerjanya asal-asalan. Pulang sesuai dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja. Pulang sesuai jam, mungkin ya, ini pulang sesuai jam pulang kemudian meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja, ini juga tidak baik. Kemudian yang E, membawa tugas tersebut ke rumah dengan harapan dibantu istri. Nah, ini juga kurang baik dibandingkan dengan pilihan jawaban D. Dibantu istri, bisa saja istrinya sibuk dengan yang lain, atau istrinya itu tidak paham dengan pekerjaan kita karena beda kantor, kemudian atau beda latar belakang pendidikan, beda pengetahuan dan pemahaman. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi yang paling baik itu apabila ada deadline yang banyak dalam satu tanggal deadline dan kita butuh bantuan orang lain, kita ngomong saja ke atasan. Nah, itu masih dianggap profesional. Nah, ini poinnya ini. Poin D itu 5. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini agak panjang juga ini. Anda adalah seorang abdi negara sekaligus sebagai kepala bagian dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Anda. Pemilihan umum sebentar lagi akan dilaksanakan. Melihat hal tersebut, Anda telah mempersiapkan banyak hal di kantor Anda. Salah satunya Anda mencegah antrian yang membludak untuk pengurusan KTP di kantor Anda. Hari itu juga Anda sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan harus segera Anda lakukan. Sesuai dengan perkiraan Anda, ternyata antrian di kantor Anda sangat banyak dan tidak teratur sehingga warga sipil yang ingin mengurus surat pindah atau keterangan hilang KTP saling berebut untuk mendapatkan pelayanan sesegera mungkin. Melihat hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahukan dengan sopan ke warga sipil tersebut agar tertib dalam melakukan antrian panjang tersebut dan meminta agar bagian loket untuk mempercepat pelayanan. B. Memberitahukan ke warga sipil secara halus agar tertib dalam melakukan antrian panjang tersebut dan mencoba untuk mencari cara dengan membuat nomor antrian. C. Memberitahukan dengan sopan ke warga sipil tersebut agar tertib kemudian melanjutkan tugas yang Anda kerjakan. D. Memberitahukan masalah tersebut ke kepala dinas dengan sebelumnya Anda memberitahukan ide Anda untuk menertibkan antrian tersebut. Memberitahukan ke warga sipil secara halus agar tertib dalam melakukan antrian panjang tersebut dan membuka jalur antrian baru. Oke, untuk soal ini poin 5 ada di pilihan jawaban B. Memberitahukan ke warga sipil secara halus agar tertib dalam melakukan antrian panjang tersebut dan mencoba untuk mencari cara dengan membuat nomor antrian. Kenapa yang B? Karena yang pertama, kita sebagai kepala bagian dinas kependudukan. Nah, kita harus bisa memecahkan masalah yang timbul atau masalah yang ada dengan baik. Nah, salah satunya itu ketika ada pembludakan antrian kemudian tidak teratur, kita memberitahukan warga yang melakukan antrian itu secara halus, bukan dengan marah-marah. Ini dengan secara halus agar tertib. Kemudian sudah memberitahukan ke warga dengan cara halus dan memberikan solusi real. Jadi solusi realnya di sini itu dengan membuat nomor antrian. Nah, ini solusi realnya dengan membuat nomor antrian. Nah, ini poinnya yang A itu 3. Kenapa A itu 3? Memberitahukan dengan sopan ke warga sipil tersebut agar tertib dalam melakukan antrian panjang tersebut dan meminta agar bagian loket untuk mempercepat layanan. Nah, ini emang bagus. Pertama, memberitahukan warga dengan sopan, tapi meminta agar bagian loket untuk mempercepat layanan itu kurang efektif dibandingkan membuat nomor antrian. Nah, kemudian yang C, memberitahukan dengan sopan
ke warga sipil tersebut agar tertib kemudian melanjutkan tugas yang Anda kerjakan. Nah, ini tidak ada solusinya, cuman memberitahu saja. Nah, ini kurang baik. Kemudian yang D, memberitahukan masalah tersebut ke kepala dinas, apalagi ini tidak ada tindakan nyata di lapangan. Kita langsung lapor saja, kemudian ngasih tahu ide. Nah, bisa saja kepala dinasnya ada di mana, sedang mengerjakan apa. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab kita. Karena di sini tadi kita sebagai kepala bagian kependudukan dinas, kepala bagian kependudukan. Kemudian yang E, memberitahukan ke warga sipil secara halus agar tertib dalam melakukan antrian panjang tersebut dan membuka jalur antrian baru. Nah, ini bagus, kemudian memberitahukan ke warga sipil secara halus dan membuka jalur antrian baru. Nah, ini masih kurang real, karena kan biasanya petugas dinas itu atau yang bertugas di dinas itu sudah di plot ya, sudah ditempat-tempatkan ini tugasnya ini, tugasnya ini. Kalau misalkan kita membuat antrian baru, bisa saja ada di bagian tugas yang lain yang kosong nantinya gitu, nggak ada orangnya yang menjaga. Nah, itu ini masih kurang baik dibandingkan dengan membuat nomor antrian. Nomor antrian itu kan biar tertib, nah gitu loh. Itulah beberapa soal yang sudah kita bahas. Kalau misalkan teman-teman mau request soal TWK atau TIU atau TKP yang bakal kita bahas di video selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Baik, itu saja buat teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar, semangat, dan berdoa. Terima kasih.